sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Baik. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan mansubat yang keempat ya. Qala rahimahullah babul hal, bab pembahasan tentang hal. Al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Baik. Ini hal sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya, di semester sebelumnya. Hal apa pasangannya? Ada hal, ada apa pasangan hal? Sahibul hal. Hal itu kan keadaan. Jadi ada yang dijelaskan keadaannya. Sahibul hal artinya pemilik keadaan atau yang dijelaskan keadaannya. Taib. Kata beliau hal itu dia adalah isim yang dinasab yang fungsinya mufassir, menjelaskan, mentafsirkan. Menjelaskan atau mentafsirkan. Mentafsirkan apa? Lima bahama minal hayat. Menafsirkan atau menjelaskan terhadap apa-apa yang samar dari hayat, keadaan-keadaan. Paham ya? Jadi saya ulangi, dia adalah isim yang mansub, fungsinya untuk menjelaskan apa-apa yang samar dari keadaan. Maksudnya menjelaskan keadaan yang samar. Keadaan yang samar dari siapa? Yaitu tadi dari sahibul hal, dari orang yang dijelaskan keadaannya. Nahu qaulika, contohnya ucapanmu, jaa Zaidun raqiban, telah datang Zaid. Zaid datang di situ. Keadaannya waktu datang bagaimana? Kata beliau raqiban, dalam keadaan berkendara. Jadi raqiban itu hal, keadaan. Keadaan dari, menjelaskan keadaan dari siapa? Zaid ketika datang. Bagaimana datangnya? Nah, wa raqibtul farasa musrajan, dan saya menunggangi kuda dalam keadaan musrajan, dalam keadaan kudanya berpelana. Kudanya berpelana. Ini menjelaskan keadaan kuda. Berarti al-faras sahibul hal. Musrajan hal, al-faras sahibul hal. Paham ya? Musrajan dalam keadaan berpelana. Siapa yang dalam keadaan berpelana itu? Yaitu kudanya. Baik. Walakitu Abdullahi raqiban, dan saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Ya, dalam keadaan berkendara. Keadaannya siapa di situ? Bisa Abdullah, bisa bisa saya. Yang berkendara bisa Abdullah, bisa saya. Salah satunya di sini. Tidak terlalu jelas ya. Siapa yang dijelaskan keadaannya? Wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang semisal dengan itu. Baik, kita cermati dulu contohnya. Contohnya beliau bawakan 3 contoh. 1, jaa Zaidun raqiban. Raqiban menjelaskan keadaannya fa'il, pelaku. Kalau yang kedua menjelaskan keadaannya maf'ul bihi. Kalau yang ketiga menjelaskan keadaan salah satunya. Iya, salah satunya. Nah, walaupun kalau kita harus memilih, maka kembali kepada yang terdekat itu lebih bagus. Jadi raqiban keadaan untuk Abdullah. Taib, al-muhim bahwa hal itu keadaan bisa menjelaskan keadaan fa'il atau selain fa'il. Ya. Bisa menjelaskan keadaan fa'il atau selain fa'il.
Bukan hanya pelaku yang bisa dijelaskan keadaannya, tapi objek juga bisa dijelaskan keadaannya. Bahkan jar majrur bisa dijelaskan keadaannya. Mudhaf mudhafun ilaih bisa dijelaskan juga keadaannya, sebagaimana akan datang insyaallah. Paham ya? Dan hal ini dia datang dalam bentuk mushtaq. Dia biasanya isim fa'il atau isim maf'ul, ya, atau yang hal-hal yang semisal itu, isim mushtaq. Yang paling banyaknya isim fa'il dan maf'ul. Seperti pada contoh tadi kan semuanya isim fa'il dan maf'ul, ya kan? Nah, karena dia keadaan itu mirip dengan sifat. Keadaan itu mirip dengan apa? Sifat. Keadaannya berdiri, sifatnya berdiri. Itu kan sama. Makanya dia mirip dengan na'at. Harus kata sifat. Harus isim fa'il atau isim maf'ul atau yang semisal dengan keduanya. Hanya yang paling seringnya isim fa'il dan maf'ul. Jadi kalau antum dapat masdar, kemungkinan besar tidak bisa jadi hal. Ya. Nah, aqulu qala syarih hafizahullah, saya katakan bahwa ar-rabi'u minal mansubati al-hal. Yang keempat dari kata-kata yang dinasab adalah hal. Wa huwa lughatan, dan hal itu secara bahasa, ma alaihil insanu min khairin aw syarrin. Hal adalah apa yang seseorang itu berada di atasnya berupa kebaikan atau kejelekan. Namanya sifat atau keadaan kan bisa baik bisa buruk. Itu hal. Dia ma alaihil insan, apa yang seseorang itu berada di atasnya. Apakah itu sifat baik atau buruk, keadaan baik atau keadaan yang buruk. Wastilahan, dan secara istilah, ma dzakarahul musannifu biqaulihi. Tadi secara bahasa. Secara istilah hal itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis dengan ucapan beliau, huwal ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Faqauluhu ila akhiri, sampai akhirnya. Maksudnya dilanjutkan sendiri definisi yang di atas. Faqauluhu al-ismu, maka ucapan beliau di matan ketika mendefinisikan hal bahwa hal itu harus isim, ai sorihan kana au muawwalan bis sorih. Sama saja apakah isimnya itu sorih, isim yang tegas, betul-betul isim, atau isim muawwal yang ditakwil ke isim sorih. Jadi dia bukan isim secara lahiriah, secara zahiriah dia apa? Bukan isim, tapi bisa dirubah ke isim, ditakwil ke isim. Beliau definisikan, fas-sarihu huwa alladhi la yahtaju fi jalihi halan ila ta'wilin. As-sarih itu dia adalah isim yang tidak butuh untuk ditakwil ketika dijadikan sebagai hal. Tidak butuh apa? Ditakwil, tidak butuh dirubah untuk menjadikan hal, menjadikannya sebagai hal. Contoh, jaa Zaidun dahikan. Telah datang Zaid dalam keadaan tertawa. Datang sambil tertawa. Datang sambil tertawa atau dalam keadaan tertawa. Fadahikan halun sarihun min Zaid. Maka dahikan itu kan isim sarih, dia betul-betul isim. Dia hal sarih min Zaid, dari kata Zaid. Wal muawwalu bis sarih, kemudian yang kedua yang ditakwil ke sarih, huwa alladhi yahtaju fi jalihi halan ila ta'wilin. Dia adalah isim yang butuh ditakwil untuk bisa menjadi hal. Kalau tadi sarih, dia tidak perlu ditakwil untuk bisa menjadi hal. Paham ya? Kalau muawwal bis sarih, dia butuh ta'wil untuk bisa dijadikan sebagai hal. Wa hadza yashmalul jumlata wa shibhaha. Yang seperti ini maksudnya muawwal bis sarih, hal yang muawwal bis sarih yang butuh ditawil untuk bisa menjadi hal. Ini bisa dalam bentuk jumlah, mencakup jumlah dan mencakup shibhu jumlah. Mungkin pernah berlalu bersama kita ya tentang pembahasan temannya Zonna, Sami'tu.
Kan saya pernah kasih kaidah, jumlah setelah nakiro apa? Hah? Jumlah setelah nakiro hal. Sudah lupa semua pelajaran? Hah? Jumlah setelah ma'rifah afwan. Jumlah setelah nakiro na'at, jumlah setelah ma'rifah hal. Ya. Jumlah setelah ma'rifah apa? Hal. Jadi kadang jumlah itu apa, hal itu bisa berupa jumlah atau syibhu jumlah. Yang jatuh setelah ma'rifah dia kebanyakannya hal. Kalau jatuh setelah nakiro, kata nakiro, maka dia na'at. Itu dua kaidah pernah antum tulis. Fal jumlah tu nahu ja'a Zaidun yadhaku. Contoh jumlah, ja'a Zaidun yadhaku, telah datang Zaid, dia tertawa. Maksudnya dalam keadaan tertawa. Di situ kan yadhaku fil mudhari, jumlah fi'il dan fa'ilnya mustatir kembali ke Zaid, ya kan? Jumlah fi'liyah setelah apa itu? Ma'rifah. Zaid ma'rifah kan? Nah, jumlah setelah ma'rifah, jumlah atau syibhu jumlah setelah ma'rifah dia hal. Zaid telah datang dalam keadaan apa? Tertawa atau sambil tertawa. Sama dengan tadi dohikan. Hanya dohikan jelas, sorih bahwa dia isim. Kalau yadhaku dia tidak sorih, dia fi'il secara zahir. Hanya ditakwil ke isim, ke hal. Jadikan hal. Kata beliau, fa inna qaulaka yadhaku fi ta'wili qaulika dohikan. Karena sungguhnya ucapanmu yadhaku ini ditakwil pada ucapanmu dohikan. Yadhaku tertawa, dohikan dia tertawa, sama. Taib. Itu contoh jumlah. Wasyibhul jumlah tadi boleh dicontohkan jumlah fi'liyah ya. Bisa juga jumlah ismiyah. Misalnya ja'a Zaidun wa huwa dhahikun. Ja'a Zaidun wa huwa dhahikun. Telah datang Zaid dan dia tertawa, dalam keadaan tertawa. Sama saja makna-maknanya. Contoh syibhu jumlah, ja'a Zaidun indaka. Telah datang Zaid dalam keadaan apa? Dia berada di sisimu. Dalam keadaan dia apa? Berada di sisimu. Au fiddari, atau dalam keadaan dia sedang di rumah. Sudah datang, dia sedang dalam keadaan sedang apa? Di rumah. Maksudnya dia sudah datang dan dia, atau bisa kita katakan Zaid yang dalam keadaan yang ada di rumah itu sudah datang. Tapi ini agak sulit diterjemah ya. Sulit diterjemah. Maksudnya di sini telah datang Zaid dalam keadaan dia sudah ada di sisimu atau sudah ada di dalam rumah setelah datangnya. Taib, al-muhim bahwa dia di situ kan dzarf ya, indaka dzarf. Dzarf setelah atau syibhu jumlah, dzarf bagian dari syibhu jumlah. Syibhu jumlah setelah ma'rifah dia hal. Au fiddari, fiddari juga syibhu jumlah, jar majrur. Dia juga hal. Dia juga hal. Di ta'wil tapi. Takdirnya kata beliau fa inna qaulaka indaka, karena sungguhnya ucapanmu indaka au fiddari fi ta'wili qaulika mustaqirron. Ditawil ke ucapanmu mustaqirron, dalam keadaan berada ya, mustaqirron ya. Pernah juga kita bahas ini ya di pembahasan mubtada khobar. Ada mubtada kan apa, khobar kan bisa jar majrur atau bisa jar majrur atau dzarf. Paham? Ditakdirkan apa itu hari, bisa hasilun atau mustaqirrun. Dia dirofa mustaqirrun. Kenapa dirofa? Karena khobar, pembahasan khobar. Di sini mustaqirron dinasab karena hal. Iya. Pernah juga kita bahas di isim mausul. Tapi kalau dia isim mausul bukan isim, ditakdirkan fiil.
istaqarra atau hasal. Kan isim mausul ada istilatul mausul. Masih ingat? Kalau tidak ingat susah kita bahas ini. Silatul mausul dia ada namanya apa? Ada isim mausul, ada silatul mausul, ada aid. Ya kan? Silatul mausul itu bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, bisa sibuk jumlah. Kalau sibuk jumlah ditakdirkan ada fi'il yang tersembunyi, takdirnya istaqarra. Paham? Mirip dengan di sini. Kalau di sini yang takdirkan bukan fi'il, mustaqirron, isim fa'ilnya. Sama juga pembahasan khobar, isim fa'il juga mustaqirrun. Bedanya dia di rafa, di pembahasan khobar di rafa, di pembahasan nahal dia di nasab. Ini sudah 3 pembahasan mirip semua. Di pembahasan mubtada khobar, di pembahasan isim mausul, pembahasan hal. Jelas ya? Jadi halnya ini sebenarnya kalau dia jar majrur dan dzarf, halnya itu yang hilang ini, yang tersembunyi ini, mustaqirron. Sama dengan pembahasan khobar, khobarnya itu kan menurut sebagian ulama apa? Yang terhapus itu mustaqirrunnya atau hasilun. Paham ya? Baik. Kemudian wa qauluhu al-mansubu, ucapan beliau yang dinasab, bahwa hal itu dinasab, kharaja bihi al-marfu wal majrur, keluar dengannya marfu dan majrur. Fala yakunu wahidun minhuma halan, sehingga salah satunya tidak bisa menjadi hal. Ini saya kira sudah antum paham ya. Wa qauluhu al-mufassiru, dan ucapan beliau mufassir, bahwa hal itu menjelaskan apa, menafsirkan, ay al-mubayyin, menjelaskan keadaannya siapa? Keadaannya hal. Wa qauluhu, apa keadaannya sahibul hal, apa? Dan ucapan beliau liman bahama, apa-apa yang samar, ai khafiya, tersembunyi ya, samar juga. Paham ya? Yaitu keadaan yang tersembunyi atau yang masih samar. Kalau dikatakan jaa Zaidun, telah datang Zaid, bisa saja ini kan samar, bisa saja datang dalam keadaan jalan kaki, dalam keadaan ya kan berkendara, atau yang selain daripada itu ya. Kalau dikatakan raqiban, menjadi jelas, oh dia datang dalam keadaan berkendara. Ya. Jadi dia fungsinya menjelaskan keadaan. Seandainya tidak datang hal, maka keadaannya tidak jelas, samar. Wa qauluhu minal hayat, ucapan beliau minal hayat, ai as-sifat. Hayat bermakna sifat. Makanya saya katakan tadi, keadaan itu mirip dengan sifat. Keadaannya berdiri, sifatnya berdiri, itu kan sama. Paham ya? Karena hayat, keadaan itu bermakna sifat. Hanya saja kalau sifat kan dia pembahasan naat pengikut, tergantung yang diikutinya. Tapi kalau hal pasti nasab. Fal maqsudu minal hal bayanu hayatin ay sifati sahibihi waqta wuqu'il fi'li. Jadi yang dimaksudkan dengan hal adalah, maksud tujuannya atau fungsi hal adalah menjelaskan keadaan atau sifat dari pelakunya, sahibihi, pemiliknya, pemilik keadaan itu. Bisa pelaku, bisa fa'il, bisa selain fa'il, sebagaimana telah lewat. Dia jelaskan keadaannya kapan? Waqta wuqu'il fi'li, sewaktu terjadinya perbuatan. Ya, ketika dia datang bagaimana keadaannya, ketika dia memukul bagaimana keadaannya, ketika dia melempar bagaimana keadaannya, ketika dia melakukan apa saja perbuatan bagaimana keadaannya, itu disebut hal. Nah, tambih. Kemudian beliau beri tambih, catatan, qaulul musannif in bahama hadhihi lafzatu ghairu ma'rufatin fi kalamil arabi. Ucapan penulis in bahama, tadi kan ada definisi in bahama, samar. Iya. Lafaz in bahama wazan apa ini? In fa'ala. Lafaz ini dari kata bahama, bahama diwazankan in fa'ala menjadi in bahama. Lafaz ini tidak ma'ruf,
di sisi orang Arab, di dalam ucapannya orang Arab. Artinya ini ucapan beliau Ibnu Ajurrum rahimahullah, beliau kiaskan dengan kata yang lain. Jadi bahama itu samar. Kemudian beliau wazankan dengan infa'ala menjadi inbahama. Ini dikritik oleh para ulama. Makanya sudah lewat di pembahasan sorof, wazan itu walaupun wazan itu lengkap 22, tapi tidak semua kata kita bisa jadikan semuanya menjadi 22 wazan. Paham? Misalnya doroba, mentang-mentang wazan ada 22, antum rubah semuanya menjadi 22 wazan. Jadi ada doroba, ada istadroba, ada adroba, ada indoroba. Belum tentu ada kata itu dalam bahasa Arab. Paham? Makanya saya pernah bilang dia simai. Bisa jadi orang Arab ada wazan af'ala tapi tidak ada wazan istaf'alanya dalam satu kata. Jadi bukan satu kata bisa diwazankan 22 wazan semua, tidak. Itu terbatas pada yang didengar dari orang Arab. Kalau orang Arab pakai kata doroba menjadi wazan istaf'ala, ya kita pakai juga. Makanya di sini dia dikritik dari sisi itu. Bahama ini memang ada kata bahama, tapi dengan wazan infa'ala tidak ada dalam bahasa Arab atau tidak dikenal dalam bahasa Arab. Jelas ya? Makanya yang bagusnya kata beliau wal ma'rufu fi kalamihim huwa istabhama. Yang ma'ruf di dalam ucapan orang Arab pakai wazan istaf'ala. Ini yang sering mereka ucapkan, istabhama. Bukan wazan infa'ala. Fassawabu at-ta'biru bihi. Maka yang benarnya diungkapkan dengan kata istabhama, jangan inbahama. Kama nabbaha alaihi ghairu wahidin min aimmatil lugha. Sebagaimana hal ini diingatkan ghairu wahid, bukan hanya seorang, berarti banyak orang. Bukan hanya seorang dari ahli bahasa mengingatkan hal ini, bahwa ucapan beliau inbahama ini keliru. Yang bagusnya istabhama. Baik. Summa alam annal hala tati imma mubayyinatin. Tati imma mubayyinatun li hayyatil fa'ili nassan nahu jaa zaidun rakiban wa qawluhu tabaraka wa ta'ala wa qawlihi tabaraka wa ta'ala wa fa kharaja minha khaifah. Kemudian ketahuilah bahwasanya hal itu datang imma mubayyinatun li hayyatil fa'il, mungkin saja dia datang untuk menjelaskan keadaan pelaku seperti yang kita katakan tadi, nasson secara tegas menjelaskan keadaan apa? Pelaku, tidak ada kemungkinan lain, itu nasson itu artinya tidak ada kemungkinan lain, tegas. Contoh, jara Zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan berkendara. Berkendara itu ya pasti keadaannya Zaid, tidak ada kemungkinan lain. Dan dia di situ pelaku, fa'il. Contoh lain Allah berfirman, fa kharaja minha khaifa, dan lalu Musa keluar dari kota itu setelah dia membunuh dengan tidak sengaja, dia keluar dari kota itu dalam keadaan khaifa, khawatir, takut. Iya. Karena dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Farakiban halun min Zaid. Maka kata rakiban dari contoh yang pertama, dia hal keadaan siapa sahibul halnya? Zaid. Iya. Bayyanat hayatahu waqta maji'ihi. Rakiban ini hal, dia menjelaskan keadaannya Zaid sewaktu Zaid datang. Datang. Lianna qaulaka jaa Zaidun la yu'lamu minhu ala ayyi hayyatin jaa. Karena ucapan engkau telah datang Zaid tidak diketahui darinya di atas bentuk apakah dia datang. Ya kan? Antum katakan jaa Zaid, telah datang Zaid. Antum tahu keadaan datangnya? Tidak ditahu.
Yang penting datang, pokoknya datang. Mau jalan kaki, mau berlari, mau berkendara, mau bonceng, yang jelas dia datang. Tapi kalau kita terangkan keadaannya, misalnya rokiban, nah jelas. Makanya fungsinya hal tadi menjelaskan keadaan sewaktu perbuatan dilakukan. Perbuatan datang kah, perbuatan memukul kah, perbuatan yang lain. Jelas ya? Wa khaifan halun min fa'il kharaja al-mustatiri fihi. Khaifan dia hal. Contoh yang kedua ya. Khaifan halun hal dari fa'ilnya kharaja. Fa'ilnya kharaja yang mustatir fihi, yang mustatir padanya. Kharaja kan fa'ilnya mustatir, takdirnya apa? Huwa kembali ke Musa. Bayyanat hayatahu waqta khurujihi. Dia menjelaskan keadaannya, yaitu keadaan Musa ketika atau sewaktu dia keluar dari kota itu. Bahwa dia keluar atau lari dari kota itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan takut. Nah, itu yang pertama, dia menjelaskan keadaannya fa'il. Sebagaimana dua contoh barusan. Kemudian yang kedua, au mubayyinatun lihai'atil maf'uli nassan, atau menjelaskan keadaannya maf'ul, objek, secara tegas. Tidak ada kemungkinan lain, pasti maf'ul yang dijelaskan, pasti objeknya yang dijelaskan keadaannya. Contoh, raqibtul farasa musrajan, saya menunggangi kuda dalam keadaan berpelana. Dalam keadaan berpelana ini memang sifat, tapi sifat ini tidak cocok untuk pelaku. Iya, hanya cocok untuk objek kuda. Karena tidak mungkin orang berpelana. Karena itu tegas di sini nas bahwa sifat atau keadaan ini adalah keadaannya objek. Menjelaskan keadaannya apa? Objek. Wa qauli Ar-Rahmanir Rahim, ucapan Allah Ar-Rahmanir Rahim, wa arsalnaka lin-nasi rasulah, dan kami kata Allah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kepada manusia sebagai seorang rasul. Lihat di situ, arsalnaka lin-nasi, kami mengutus engkau di tengah manusia dalam keadaan sebagai rasul. Rasul itu hal, menjelaskan keadaannya siapa? Yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus, maf'ul bih, yaitu kaf. Paham ya? Bukan juga an-nas, tidak cocok kan? Manusia diutus, manusia diutus semuanya jadi rasul, kan tidak cocok. Taib. Famusrajan, maka kata musrajan pada contoh yang pertama, halun minal faras, dia keadaan, menjelaskan keadaannya kuda. Dalam hal ini dia maf'ulun bihi. Bayyanat hayatahu waqta rukubi alaihi, dia menjelaskan keadaannya kuda sewaktu ditunggangi di atasnya, di atas punggungnya. Wa rasulan, dan rasulan halun minal kaf, hal dari kata apa? Kaf, domir ka. Bayyanat hayatahu waqta irsalihi, dia menjelaskan keadaannya Nabi Muhammad sewaktu dia diutus, bahwa dia diutus sebagai rasul, bukan hanya sekedar nabi. Ya kan, kan diutus itu bisa dua. Iya, bisa nabi dan bisa rasul. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wala rasul. Jadi nabi dan rasul itu diutus. Di sini diutus dia dalam keadaan sebagai rasul. Tapi dalam istilah kalau dia rasul pasti juga nabi. Tentunya. Jelas ya? Taib. Jadi dia menegaskan keadaannya nabi sewaktu diutus, beliau diutus sebagai seorang rasul. Itu yang kedua, menjelaskan keadaannya apa? Keadaan maf'ulun bihi secara tegas. Au mubayyinatun lihayatil fa'ili wal maf'uli nassan, atau menjelaskan, ini yang ketiga ya. Ini sudah bentuk yang ketiga.
atau hal itu menjelaskan keadaannya fa'il dan maf'ul secara tegas, dua-duanya langsung tegas. Ini tidak disebutkan di contoh. Nahu laqitu Abdallahi raqibaini, saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan kami berdua berkendara. Ya kan? Raqibaini isim musanna, berarti saya dan yang Abdullah yang saya jumpai sama-sama berkendara, tegas, ya kan? Tegas. Beda tadi yang dicontoh di matan, raqiban mufrad, berarti mungkin menjelaskan keadaannya fa'il, mungkin menjelaskan keadaannya maf'ul. Ada dua kemungkinan. Tapi kalau di sini ketika dimusannakan, sudah pasti dua-duanya yang dijelaskan keadaannya. Jadi saya berkendaraan dan dia juga berkendaraan, berpapasan. Jelas ya? Faraqiba ini halun minal fa'il, maka raqiba ini dia adalah hal dari fa'il, wa huwa ta fil laqi, itu dari kata laqi itu, wa minal maf'ul, dan juga hal dari maf'ul, objek, wa huwa Abdullah, yaitu Abdullah. Wal mana, dan maknanya laqitu Abdullahi hala kauni raqiban wa kaunihi raqiban, saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan keberadaanku waktu itu lagi berkendara, dan dia pun keberadaannya waktu itu lagi berkendara. Itu makna kalimat. Jelas? Baik. Au mubayyinatun li hay'atihima ihtimalan, atau ini bentuk keempat, hal itu menjelaskan keadaan keduanya tapi ihtimal, ada kemungkinan pelaku, ada kemungkinan maf'ulun bihinya. Contoh, laqitu Abdullahi raqiban, ini yang di matan. Saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Siapa yang berkendara? Mungkin saya, mungkin dia. Belum jelas yang diinginkan oleh siapa? Oleh orang yang berbicara di sini. Faraqiban halun, maka raqiban adalah hal imma minal fa'il wa imma minal maf'ul. Mungkin saja dari pelaku, mungkin saja dari objek. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, au mubayyinatun li hayatil majrur, atau hal itu menjelaskan keadaannya isim yang majrur. Kan bisa fa'il sendirinya atau maf'ul sendirinya, atau fa'il dua-duanya, fa'il dan maf'ul dua-duanya, atau salah satunya, ya kan? Atau jar majrur. Nah, jar majrur itu bisa apa? Bisa dzarf, bisa mudhaf ilaih, bisa apa? Sim yang dijar dengan huruf jar, ya kan? Kata beliau, au mubayyinatun li hayatil majrur, atau menjelaskan keadaan yang majrur. Nahu, contoh, marartu bihindin raqibatan, saya melewati Hindun dalam keadaan dia berkendara. Siapa berkendara? Hindun. Kenapa? Karena ada tanya, tamarbutonya. Tidak mungkin saya, ya kan? Kecuali yang berbicara juga mungkin perempuan. baru bisa dua kemungkinan. Iya. Tapi kalau yang berbicara laki-laki, maka sudah pasti di situ menjelaskan keadaan Hindu. Syahidnya Hindun itu jar dengan huruf B. Berarti hal itu bisa menjelaskan keadaan yang majrur, bukan hanya pelaku, fa'il dan maf'ul saja. Wa qoulihi ta'ala, contoh lain Allah berfirman, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ya, agar engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, dalam keadaan agama Nabi Ibrahim itu dalam keadaan Ibrahim itu adalah orang yang hanif, orang yang dia meninggalkan kesyirikan dan mengarah kepada tauhid. Dia bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itu makna hanif. Lihat di situ, ikutilah millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Ibrahim kan apa? Mudhafun ilaih. Hanya dia jarnya dengan fathah karena mamnu minas sarf. Iya. Isim alladzi la yansarif. Jar dengan fathah.
Hanifan halnya menjelaskan Ibrahim yang majrur tadi. Iya. Jar karena apa? Mudhafun ilaih. Kalau yang pertama tadi jar karena dimasuki bi, huruf jar. Nah, bisa dua-duanya. Faraqibatan kata beliau, maka raqibah halun min hindin, hal dari kata hindun. Ya, al-majrurati bil harfi, yang dijar oleh huruf, maksudnya huruf jar bi. Wa hanifan, sementara hanifan halun min Ibrahim, hal dari kata Ibrahim, al-majrur bi idafati millati ilaihi. Yang majrur, al-majrur ya, yang majrur dengan penyandaran atau diidafakan kata millah kepadanya, maksudnya mudhaf ilaihi dari millah. Kalau millata, kenapa nasab dia? Dia objek apa? Maf'ulun bihi. Jadi Hanif bisa menjelaskan juga. Enggak. Hanifan dia Ibrahimnya, orangnya. Iya. Millata tidak cocok ya. Walaupun memang millata itu adalah muannats majazi, hanya tidak cocok dari segi mana. Hanif itu dia jalan hidup. Untuk orangnya, sifat untuk orangnya. Tapi ada kaitannya memang, makanya agak iskal sedikit. Ada arah ke sana. Karena apa? Hanif itu selain dia sifatnya Ibrahim, dia sekaligus menggambarkan agamanya. Ya kan? Iya. Agama kan itu jalan hidupnya dan sifatnya dia. Paham ya? Makanya ada makna ke situ. Tapi dia diirob sebagai halnya Ibrahim. Nah, kemudian selesai ya pembahasan tentang hal. Syurutul hal wa syurutus sahibiyah. Sekarang beliau bahas tentang syarat-syarat hal. Ini yang penting. Syarat hal dan syarat sahibul hal. Sahibul hal sudah tahu tadi maknanya. Ini sudah kita bahas juga di semester 1. Sahibul hal pemilik keadaan atau yang dijelaskan keadaannya. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Ini yang penting diketahui supaya bisa antum amalkan dalam baca kita. Kapan bisa jadi hal, kapan tidak bisa. Kata beliau qala wala yakunu illa nakiratan. Hal itu tidak bisa terjadi kecuali dalam bentuk nakir. Jadi jangan cari hal yang ma'rifah. Jangan cari hal yang ma'rifah. Itu asalnya hal itu nakir. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Kemudian yang kedua, hal itu tidak bisa terjadi kecuali setelah sempurna kalimat. Maksudnya tidak bisa dia didatangkan sementara kalimatnya belum tidak sempurna. Bukan belum sempurna, tidak sempurna. Ya, misalnya Zaidun qa'iman. Zaidun qa'iman. Zaid dalam keadaan berdiri. Ini tidak bisa. Kenapa? Tidak ada khabarnya. Zaidun mubtada. Mana khabar? Belum ada. Harus qa'iman diganti jadi qa'imun. Paham ya? Jadi hal tidak bisa datang kalau jumlahnya tidak sempurna. Ini perlu dicermati. Antum cermati ucapan saya. Hal tidak bisa datang kalau jumlahnya tidak sempurna. Jangan salah paham seperti kebanyakan orang salah pahami pembahasan ini. Mereka katakan hal tidak bisa datang kecuali atau hal tidak bisa datang sebelum sempurna jumlah. Ini keliru. Sebelum itu keliru. Makanya keharusan dari ucapan ini, hal tidak bisa datang sebelum jumlahnya sempurna. Berarti kalau contoh yang semisal ini, misal Ja'a raqiban Zaid. Kalau pakai definisi saya yang pertama,
hal itu tidak bisa datang kalau tidak sempurna jumlahnya. Iya, tidak sempurna jumlahnya. Definisi yang ibarat yang kedua, hal tidak bisa datang sebelum sempurna jumlah. Lihat, sebelum sempurna jumlah. Salah atau benar? Kalimat ini, kalau ibarat yang kedua tadi, hal tidak bisa datang sebelum sempurna jumlah. Berarti ini salah, karena belum ada fa'il, belum sempurna kan? Dia datang duluan. Padahal kalimat ini benar dalam bahasa Arab. Bahkan boleh kita datangkan hal duluan. Apa rokiban ja'a Zaid. Bisa. Nah, berarti bukan diterjemah di situ wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal tidak bisa datang sebelum sempurnanya jumlah, sebelum sempurnanya kalimat. Ini keliru kalau diterjemah seperti itu. Kita katakan hal tidak bisa datang apa? Ketika jumlahnya tidak sempurna. Kalau sempurna bisa. Seperti ini tadi. Dia sempurna kalimatnya. Sudah ada fa'il, walaupun fa'ilnya diakhirkan. Yang penting kan sempurna. Kalau dibilang sebelum sempurna, berarti hal selalu di ujung. Iya, selalu di ujung sudah ada fi'il fa'il atau sudah ada mubtada khabar. Ini keliru karena hal itu bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di depan. Jawab. Hah? Iya, kebanyakan yang memang di akhir. Tapi kalau kita katakan sebelum, tidak tepat. Paham ya? Jadi syarat yang kedua, hal itu tidak bisa datang illa ba'da tamamil kalam, kecuali setelah sempurna kalam. Maksudnya seperti yang kita terangkan tadi, ya. Yang penting fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khabarnya. Mau khabarnya di ujung, diakhirkan tidak ada masalah. Mau fa'ilnya diakhirkan tidak ada masalah. Yang penting sudah sempurna kalamnya. Paham ya? Syarat yang ketiga, ini berkenaan dengan sahibul hal. Hal tadi ada dua syaratnya. Dia harus nakiro, kemudian dia harus apa? Datang setelah sempurna kalimatnya. Maksudnya fi'il ada fa'ilnya, mubtada ada khabarnya. Mau khabarnya diakhirkan atau fa'ilnya diakhirkan tidak ada masalah. Yang penting sempurna, itu pokoknya. Kemudian syarat lain yang saya sebut di awal tadi apa? Hal itu harus mustaq. Itu bisa antum tambahkan. Hal itu harus mustaq, harus kata sifat, isim fa'il atau maf'ul. Jangan cari masdar sebagai hal. Paham ya? Jangan lagi antum dapat masdar nasab, tanya lagi ini bisa jadi hal atau tidak, Ustaz? Tidak bisa. Ya, asalnya tidak bisa. Dia yang bisa jadi hal itu adalah isim fa'il atau maf'ul atau kata-kata sifat yang lainnya, seperti isim tafdil. Baik. Kemudian syarat sahibul hal, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Kalau sahibul hal tidak boleh kecuali ma'rifah. Jadi halnya harus nakiro, sahibul halnya harus ma'rifah. Makanya ada kaidah tadi, jumlah atau syibu jumlah setelah ma'rifah hal. Kenapa? Karena nanti sahibul halnya ma'rifah itu, jumlahnya nanti ditawil ke nakiro, dia menjadi hal. Kan halnya nakiro, sahibul halnya yang di belakang adalah apa? Ma'rifah. Paham ya? Aqulu, pensyarah berkata, saya katakan bahwa al aslu fil hali an takuna nakiratan.
asalnya pada hal itu dia berupa nakiro. Ini asal ya. Kalau dibilang seperti itu asalnya, berarti kadang keluar dari asal, tapi sedikit. Tapi tentunya yang keluar dari asal itu tidak bisa dijadikan kaidah. Dia hanya keluar dari asal, sama orang yang aneh, beda dengan yang lainnya, kan tidak bisa dihukumi. Paham ya? Jadi asalnya hal itu nakirah, kama fi jamil amtsilatil mutaqaddimah, sebagaimana pada seluruh contoh-contoh yang telah berlalu. Kalau antum periksa contoh-contoh tadi yang kita lalui, itu semuanya nakirah. Semuanya apa? Nakirah atau jumlah sibhu jumlah yang ditawil ke nakirah. Fa in ja'at bilafdzil ma'rifati wajib ta'wiluha binakiratin. Karena hal itu harus nakirah, maka apabila hal datang dalam lafaz ma'rifah, wajib ditawil menjadi nakirah. Ini keharusannya supaya disesuaikan dengan asalnya tadi. Contoh, ja'a Zaidun wahdahu, telah datang Zaid dalam keadaan bersendirian. Wahdah dari kata wahid, sendirinya. Wahdahu ini kan ma'rifah, iya, mudhof kepada dhamir, mudhof ilainya dhamir. Sudah tahu isi ma'rifah ya, sandarkan pada dhamir jadi ma'rifah. Tapi dia harus ditawil ke nakirah. Beliau sebentar akan tawil. Tidak ada ya tawilnya? Ada ya? Tadi sebentar. Kata beliau, contoh lain, waja'u al-jammal ghafira. Mereka datang dalam keadaan al-jammal ghafir. Al-jam itu kan ma'rifah, ada alif lamnya tentunya. Al-jam artinya mereka datang dalam keadaan jumlah yang sangat banyak. Ghafir artinya banyak. Artinya apa? Banyak. Mereka datang dalam keadaan berjumlah sangat banyak. Kalau al-jamma itu hal, kalau al-ghafira naat ya. Itu pembahasan lain. Yang kita bahas al-jamma. Dia ma'rifah. Padahal hal itu harus nakirah. Kata beliau harus ditawil. Fa wahdahu, maka wahdahu halun. Dia hal, contoh yang pertama tadi. Wa huwa ma'rifatun bil idhafati ila dhamir, dan dia sendiri ma'rifah karena diidhafakan kepada dhamir. Fa yu'awwalu binakiratin wa hiya munfaridan. Maka wahdahu harus ditawil ke nakirah, yaitu ditawil menjadi kata munfaridan. Munfaridan dari kata infaroda. Wazan infa'ala artinya apa? Sendiri. Iya. Bersendirian. Kalau sudah ditawil munfaridan, sudah jadi nakirah dan sudah jadi kata sifat. Wahdahu tadi bukan kata sifat. Ya kan? Kemudian wal jamma, contoh yang kedua, jamma halun, hal dari apa? Dari waw jamaah ya, sahibul halnya waw jamaah. Paham? Waw jamaah itu ma'rifat atau nakir? Ma'rifat, dhamir. Dhamir kan ma'rifat. Wa huwa ma'rifatun bi al. Kalau al jamma dia ma'rifat dengan al. Fa yu'awwalu bi nakiratin wa hiya jami'an. Ya, maka dia ditawil ke nakirah, yaitu jami'. Jami' artinya seluruhnya, keseluruhan mereka, keseluruhan dari jumlah mereka adalah al-ghafir, banyak. Kalau jami' fa'il itu isim mushtaq, dia kata sifat fa'il ya. Mungkin antum tinggal meroja lagi sorofnya. Ada isim fa'il berwazan fa'il. Ada atau tidak? Ada kan? Nah. Wal aslu fil hali aidan antatiya ba'da tamamil kalam. Dan asalnya pada hal
juga dia datang setelah sempurnanya kalimat. Ini sudah kita terangkan tadi ya. Dia datang setelah sempurna kalimat dalam artian fiil ada failnya, tidak apa-apa biar diakhirkan, yang jelas sempurna. Mubtada sudah ada khabarnya, tidak apa-apa diakhirkan, yang penting sempurna. Liannaha fadlatun. Kenapa dia harus datang setelah sempurna kalimat? Karena hal itu fadlah. Fadlah dia bukan pokok kalimat, maksudnya bukan pokok penyusun kalimat. Pokok penyusun kalimat namanya umdah, yaitu apa? Fiil fa'il mubtada khabar, ya kan, atau fiil naibul fa'il. Iya, itu umdah penyusun kalimat, apakah itu kalimat ismiyah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tidak ada yang lain, selebihnya itu cuma fadlah, penyempurna. Tapi bukan berarti kalau dia bukan penyusun kalimat, jangan salah pahami. Oh, berarti kalau tidak ada fadlah, tidak tidak ada masalah, atau dia fadlah itu tidak penting. Jangan pahami seperti itu. Karena kadang kalimat itu tidak sempurna tanpa ada fadlahnya, tanpa ada penyempurna kalimatnya itu. Ya, seperti hal ini. Akan beliau contohkan sebentar. Ya, wala tamshi fil ardi marahan. Jangan engkau berjalan di muka bumi. Kalau kita berhenti di situ kan rusak maknanya. Semuanya kita nanti terbang. Jangan berjalan di muka bumi, kata Allah. Marohan, dalam keadaan sombong. Nah, itu yang, jadi dia hal, marohan ini hal. Tapi seandainya tidak ada dia, rusak kalimatnya. Paham ya? Nah, makanya saya katakan jangan pahami karena dia bukan penyusun pokok kalimat berarti dia tidak dibutuhkan. Dia tetap dibutuhkan. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan yang tadi. Wa mana tamamil kalam? Mana sempurnanya kalam? Ay ya'khudhal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Ah, ini dia. Mana sempurna kalam? Fi'il mengambil fa'ilnya, mubtada mubtada mengambil khabarnya. Paham? Fi'il ada fa'il, mubtada ada khabarnya. Jelas ya? Anda harus sempurna dulu baru datang hal, tidak harus. Bisa dulu halnya dulu baru jumlahnya. Atau fi'il hal baru fa'il. Ya kan? Baik. Fal awwalu kajamil amsilatil mutaqaddimah. Yang pertama maksudnya jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Kan ada dua tadi, fi'il sudah mengambil fa'ilnya atau mubtada sudah mengambil khabar, dia mengambil khabarnya. Baik. Yang pertama yaitu fi'il mengambil fa'ilnya, kajamil amsilatil mutaqaddimah, seperti contoh-contoh sebelumnya. Kalau antum lihat contoh sebelumnya semuanya jumlah fi'liyah. Semuanya jumlah fi'liyah. Ja'a Zaidun raqiban, ya kan? Fa kharaja minha khaifan kharaja. Fi'il semua. Contoh lainnya yang pakai fi'il, wa nahu qoulihi ta'ala wala tamshi fil ardi marahan. Jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Kata tamshi kan fi'il. Iya, fi'il mudhari yang majzum. Masukkan la nahya. Paham ya? Berarti dia apa? Fi'il sudah ada fa'ilnya? Ada fa'ilnya atau tidak? Ada. Dhamir mustatir takdirnya anta. Jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Famarohan halun ja'at ba'da an akhadhal fi'lu wa huwa tamshi fa'ilahu al-mustatira fihi. Ya. Jadi marohan adalah hal yang datang setelah fi'il mengambil fi'il, yaitu tamshi mengambil fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Mustatir fihi, yang tersembunyi di dalam fi'ilnya, yaitu anta, takdirnya anta. Baik. Wa tsani, dan yang kedua maksudnya jumlah ismiyah. Ka qaulika Zaidun tajirun aminan. Ya. Seperti ucapanmu Zaid adalah orang yang tajir. Ya.
orang yang tajir. Tajir itu kalau kita orang Indonesia tajir kaya ya. Tajir itu pedagang. Ya, mungkin biasanya pedagang tajir kaya. Baik. Zaidun tajirun. Zaid adalah pedagang aminan, dalam keadaan dia pedagang yang amanah, terpercaya. Jelas ya? Tidak curang. Jadi kata aminan, mana sahibul halnya itu? Hah? Tajir atau Zaid? Zaid. Ingat, sahibul hal ma'rifah. Berarti Zaid. Ya. Wa qaulihi ta'ala, contoh lain Allah berfirman, wa huwal haqqu musaddiqan. Ya. Wa huwal haqqu, dan dia, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu adalah al-haq, kebenaran, benar adanya. Benar isinya, benar kandungannya. Musaddiqan, lima qablah, dia membenarkan. Kalau kelanjutan ayatnya, dia membenarkan kitab sebelumnya, ya kan? Atau bisa ada dua ayat dalam Al-Quran seperti ini ya. Ada sifat tentang pembicaraan tentang kitab, ada pembicaraan tentang Rasul. Baik. Al-muhim bahwa musaddiqan itu adalah hal dari apa? Sahibul halnya mana? Al-haq atau huwa? Hah? Huwanya. Huwa. Hanya huwa ini kembali dulu ke sebelumnya. Sama-sama ma'rifah. Ya, al-haqqu dia khabar kan? Ya. Al-haqqu dia khabar. Baik. Saya kasih kaidah di sini. Hal itu tidak bisa menjelaskan keadaannya khabar. Tidak bisa menjelaskan keadaannya apa? Khabar. Dia bisa menjelaskan keadaannya mubtada, tapi tidak bisa menjelaskan keadaannya khabar. Tidak ditemukan dalam bahasa Arab seperti itu. Taib, musaddiqan hal, sahibul halnya huwa, yang kembali ke salah satu atau Alkitab atau Ar-Rasul. Taib, fakullun min aminan, setiap dari kata aminan, yang contoh yang pertama musaddiqan halun, dan musaddiqan pada contoh yang kedua adalah hal. Ja'at ba'da an akhadhal mubtada'u khabarahu. Dia datang setelah mubtada mengambil khabarnya. Setelah mubtada mengambil khabarnya. Baik. Di catatan kaki ada perbedaan ya, apa yang diucapkan oleh penulis ta'liq. Kalau contoh yang pertama katanya sahibul halnya adalah dhamir yang ada pada tajirun. Dhamir yang ada pada tajirun kembali ke Zaidun. Kembali ke Zaidun. Ini tidak ada masalah sebenarnya. Ya, tidak ada masalah. Tajirun memang dia beramal-amalan fi'il, ada dhamirnya mustatir. Tapi kembalinya juga ke Zaidun. Kemudian contoh yang kedua itu zahirnya ada kesalahannya. Dia hal min al-haqqu, itu kurang tepat. Kalau dikatakan dhamir dari al-haq kembali ke sebelumnya itu benar, dikembalikan. Seperti contoh yang pertama. Contoh yang pertama beliau katakan dhamir yang ada pada tajir kembali ke Zaid. Nah, contoh yang kedua seharusnya dhamir pada al-haq. Al-haq itu isim mustaq ya, dia isim fa'il. Fa'alun. Isim fa'il ada wazan fa'alun.
seperti sahlun, dokhmun. Iya, ada juga di sharaf sudah kita bahas. Sahula, sahlun. Ya. Makanya dia harusnya ada domir kembali ke sebelum. Taib. Al-muhim bahwa itu tadi kaidahnya, sebenarnya sahibul hal tidak bisa berupa khabar. Tidak bisa berupa khabar. Kalau mubtada boleh. Ini dijelaskan mungkin di kitab-kitab yang agak meluas daripada ini. Nanti insyaallah kita lihat di buku-buku setelahnya. Ada pembahasan khususnya berkenaan dengan hal tersebut. Baik, sampai mana tadi? Wa qad taqaddama al-halu ala khilafil asl. Wa qad yataqaddam, afwan. Wa qad yataqaddamul halu ala khilafil asli. Kadang hal yataqaddam, apa arti yataqaddam? Berada di depan, menyelisihi asalnya. Asalnya kan sahibul hal dulu, baru apa? Hal. Kadang halnya mendahului, tapi ini menyelisihi asal. Imma jawazan, bisa saja halnya mendahului dalam keadaan boleh, artinya boleh didahulukan, boleh diakhirkan, seperti nahu raqiban jaa zaidun. Ya, raqiban jaa zaidun. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Ya, atau dalam keadaan berkendara Zaid datang. Ini benar ya, ucapan ini benar. Makanya kita terangkan di awal tadi. Jadi hal itu bisa datang duluan. Mana sahibul halnya? Zaidun. Ya kan? Sahibul halnya Zaidun. Hal mendahului sahibul hal. Ini boleh. Faraqiban halun muqaddamun jawazan. Maka pada contoh tadi hal mendahului hal dikedepankan dalam keadaan jawaz, boleh. Bidalili jawazi ta'khirihi 'alal asl. Kenapa kita katakan boleh? Dengan dalil bolehnya diakhirkan sesuai dengan asalnya. Fatakul, engkau katakan jaa Zaidun raqiban. Berarti boleh dikedepankan, boleh diakhirkan. Bahkan boleh di tengah juga. Jaa raqiban Zaidun. Wa imma wujuban, bisa juga wujuban. Wujuban wajib dikedepankan. Wa dzalika idza kana laha sadrul kalami. Hal yang wajib di depan kalimat itu adalah hal yang memiliki hak berada di depan kalam. Paham? Hal, saya ulangi, hal yang bisa berada di depan kalam, yang wajib berada di depan kalam adalah hal yang berupa isim yang memang haknya berada di depan. Seperti apa? Kasmail istifham, seperti isim-isim istifham, kata tanya. Kata tanya kan selalu di mana? Selalu di depan. Jadi kalau hal berupa kata tanya wajib di depan. Paham? Hal berupa kata tanya wajib di depan. Contoh, kaifa jaa Zaidun. Bagaimana Zaid datang? Ini kan sama. Zaid datang dalam keadaan bagaimana? Iya kan? Sama. Tapi karena dia pertanyaan, kata tanya harus di depan. Tidak bisa kita katakan jaa Zaidun kaifa. Dipaham ya? Zaid datang dalam keadaan bagaimana? Seharusnya kaifanya di belakang. Tapi karena dia kata tanya, dan kata tanya itu berhak berada di depan kalimat, makanya dia harus dikedepankan, wajib. Fa kaifa ismu istifhamin mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin 'alal hali muqaddamun wujuban. Maka kaifa adalah isim istifham mabni di atas fathah, menduduki kedudukan nasab sebagai hal, muqaddamun dalam muqaddamun yang dikedepankan. Muqaddamun itu naatnya tadi mabniun, ismu istifhamin mabniun. Naat kedua muqaddamun.
dikedepankan wujuban, secara wajib. Wa inna ma wajaba taqdimuhu fi hadzal mithal li'annahu ismu istifhamin. Kenapa dia wajib dikedepankan pada contoh ini? Kata beliau, tiada lain dia dikedepankan, wajib dikedepankan pada contoh ini li'annahu ismu istifhamin, karena dia adalah isim istifham, kata tanya. Wa asmaul istifhami laha sadrul kalam, dan isim-isim istifham semuanya itu berhak berada di depan kalimat. Paham ya? Berhak berada di depan kalimat. Tidak boleh kata tanya dalam bahasa Arab itu diakhirkan. Baik, selesai ya. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang sahibul hal. Jadi hal tadi bisa mendahului apa? Sahibul hal. Kemudian sahibul hal, wal aslu fi sahibul hal ayyakuna ma'rifatan. Asalnya sahibul hal adalah ma'rifah, sebagaimana telah lewat. Kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimah, sebagaimana engkau lihat pada contoh-contoh yang telah berlalu. Wa qad yakunu nakiratan. Tapi kadang sahibul hal nakirah. Ini lagi yang bikin bingung. Saya ingatkan dulu, hal asalnya apa hal? Nakirah, hal. Nakiro kadang ma'rifah. Sahibul hal ma'rifah kadang nakiro. Paham? Hal nakiro, sahibul hal ma'rifah. Antum hafal saja asalnya. Yang keluar dari asal tidak usah pedulikan dulu. Paham ya? Kadang itu membuat bingung, bikin apa? Rumit memikirkannya. Karena itu hafal saja asalnya, hal nakiro, sahibul hal ma'rifah. Kalau antum susah ingat, antum ingat saja mubtada khobar. Dia mirip. Mubtada itu ma'rifah asalnya, khobar nakiro. Paham ya? Baik. Wa qad yakunu nakiratan, kadang sahibul hal nakir, padahal asalnya apa? Ma'rifah, ala khilafil asl, menyelisih asalnya. Lakin bi syarti ayyujada musawwighun minal musawwighati allati tujawwizu maji'ahu nakiratan. Baik. Hanya saja sahibul hal boleh nakiro dengan syarat didapati musawwigh. Apa itu musawwigh? Musawwigh itu hal yang mengizinkan. Hal yang mengizinkan. Sago dalam bahasa Arab artinya membolehkan, mengizinkan. Jadi sahibul hal boleh nakiro dengan syarat ada hal yang mengizinkannya. Ya, musawwigh minal musawwighat. Musawwigh itu hal yang mengizinkan itu banyak. Yang penting satu saja ada, berarti sahibul hal bisa nakiro. Musawwigh ini tugasnya membolehkan kedatangan hal sebagai nakiro. Tujawwiz, membolehkan keadaan hal hal datang dalam bentuk nakiro. Apa itu musawwigh? Contoh-contohnya faminha, diantaranya. Maka diantaranya adalah antataqaddamal halu ala sahibiha. Sahibul hal boleh nakiro kalau halnya mendahuluinya. Paham? Ingat dulu asalnya sahibul hal baru hal. Sahibul hal di depan, halnya belakangan. Sama man'ut baru na'at. Ya. Paham ya? Kadang terbalik, halnya duluan baru sahibul halnya datang, seperti contoh tadi. Iya, jaa raqiban jaa Zaidun. Itu kan terbalik. Halnya dulu baru sahibul hal. Salah satu perkara yang membolehkan hal itu, sahibul hal itu boleh nakiro adalah kalau sahibul halnya dikedepankan. Contoh, jaa raqiban rajulun. Seorang lelaki datang dalam keadaan berkendara, kan begitu artinya. Lihat rajulun. Taib, raqiban ini halnya siapa?
rajulun, sahibul halnya berarti rajulun. Rajulun nakirah. Tidak boleh. Ya kan? Asalnya. Kenapa di sini nakirah dibolehkan? Karena hal mendahuluinya. Seandainya, perhatikan, seandainya jaa rajulun raqiban, benar atau salah? Salah. Harus dikasihkan alif lam. Jaa ar-rajulu raqiban. Nah, itu baru benar. Paham ya? Tapi kalau diakhirkan seperti ini, benar, boleh saja. Jaa raqiban rajul. Faraqiban halun min rajulun. Raqiban hal dari kata rajulun. Sahibul halnya adalah rajulun. Wa huwa nakiratun, dan dia nakir, rajulun nakir. Wa sawgu dzalika, yang membolehkan hal tersebut, taqaddumul hali alaihi. Karena apa? Yang membolehkan hal tersebut taqaddum, keterdepanan, atau kita katakan karena hal berada di depannya. Hal berada di depannya, mendahuluinya. Paham ya? Nah, antum ingat, hal apa, sahibul hal boleh nakiro pertama kalau halnya mendahuluinya. Itu hal yang membolehkannya. Yang pertama. Yang kedua, wa minha, dan diantaranya juga antukhassas nakiratu biwasfin. Nakironya dikhususkan dengan sifat. Apa sifat? Naat. Nakironya sudah dikhususkan dengan naat. Betul dia nakiro, tapi nakiro ini sudah apa, menghampiri ma'rifah. Paham menghampiri ma'rifah? Kan ma'rifah itu sudah tertentu. Nakiro belum tertentu. Sekarang nakiro disifati menjadi khusus. Khusus ini mirip ma'rifah. Sudah tertentu kalau khusus kan? Walaupun tidak terlalu, tapi sudah menghampiri ma'rifah. Ya kan? Misalnya rajulun nakirah mencakup semua laki-laki. Tapi kalau dibilang rajulun solihun, apakah mencakup semuanya? Tidak, sudah khusus, yang solih saja masuk. Sudah mendekati ma'rifah. Sudah agak tertentu. Makanya dia boleh, karena sudah dikhususkan dengan naat. Memang dia bukan ma'rifah, tapi sudah menghampiri ma'rifah. Contoh, ja'a rajulun karimun raqiban. Telah datang seorang lelaki yang mulia. Karim itu bukan mulia. Kalau orang Indonesia biasa terjemah mulia, walaupun ini keharusannya. Karim itu dermawan, pemurah, suka memberi. Memang saling mengharuskan. Kalau dia dermawan berarti mulia orang. Paham ya? Telah datang seorang lelaki yang dermawan dalam keadaan apa? Berkendara. Di situ rajulun sahibul halnya. Dan dia boleh berupa nakiro karena sudah disifati dengan karimun, sudah ada naatnya. Sudah khusus, tidak semua lelaki, tapi lelaki yang dermawan saja. Artinya yang bakhil tidak masuk. Faraqiban halun, maka raqiban hal min rajul, dari rajul. Jadi sahibul halnya rajul. Wa huwa nakirah, dan rajul di dalam contoh tadi adalah nakirah. Wa sawgu dzalika, yang membolehkan dia sahibul hal berupa nakirah, takhsisuhu bil wasfi, adalah pengkhususannya dengan sifat, dengan naat. Sudah dikhususkan dengan naat. Jelas ya? Itu musawi yang keberapa? Musawi yang ketiga. Musawi yang kedua. Musawi yang ketiga sekarang. Wa minha an tukhassasa an-nakiratu bi idafatin ila nakiratin ukhra. An-nakira dikhususkan dengan cara diidofakan, disandarkan kepada nakira yang lain. Nakira disandarkan kepada ma'rifah, jadi ma'rifah. Ma'rifah. Kalau nakira sandarkan kepada nakira, tetap nakira, ya kan? Nakira disandarkan ke nakira, tetap nakira. Tapi sudah khusus. Mirip dengan tadi, sudah mendekati ma'rifah. Iya. Gulam kan umum, budak.
budak laki-laki, budak dari seorang laki-laki atau budaknya dari seorang wanita, umum, mencakup semuanya. Tapi kalau disandarkan kepada rojulin, gulamu rojulin, budaknya seorang laki-laki, berarti lebih khusus. Tidak masuk di dalamnya budaknya seorang wanita. Paham ya? Contoh, ja'a gulamu rojulin rakiban, telah datang budaknya seorang lelaki dalam keadaan dia berkendara. Siapa yang berkendara? Budak itu. Budaknya laki-laki tadi. Farakiban halun min gulam. Maka rakiban hal dari gulam, bahwa nakirah. Dan dia apa? Nakirah. Kenapa boleh di sini? Wasawwu dzalika takhsisuhu bil idhafah. Yang membolehkan hal itu karena dia sudah dikhususkan dengan idhafah, mudhaf nilai. Paham ya? Ini 3 bentuk musawi yang sering muncul. Yang sering muncul ya. Ada yang lain tapi jarang muncul. Ya, musawi itu banyak sebenarnya, dibahas dalam buku-buku yang meluas. Ada sekitar 30-an. Ada bahkan yang merinci sampai 100-an bahkan. Tapi kesimpulannya 2. Kesimpulan dari musawi yang jumlahnya puluhan hingga ratusan itu, kalau bukan memberikan faedah khusus, dia memberikan faedah umum. Itu saja. Kalau bukan memberikan faedah khusus, dia memberikan faedah apa? Umum. Kalau contoh-contoh tadi itu memberikan faedah khusus, ya kan? Karena dikhususkan dengan na'at, dikhususkan dengan mudhafun ilaih. Paham ya? Kan bisa disimpulkan. Oh, berarti yang penting sudah dikhususkan. Bisa sahibul hal, bisa berupa nakirah. Paham ya? Baik. Contoh musawi yang lain misalnya, kata mereka kalau digunakan sebagai doa. Makanya salamun alaikum itu 2 lafaz ya. Bisa antum katakan assalamualaikum seperti yang kita masyhur di Indonesia, assalamualaikum. Tapi bisa juga salamun alaikum. Assalamualaikum. Mungkin ada juga yang pakai ya, tapi jarang. Assalamualaikum. Salam maksudnya salamun alaikum. Salamun alaikum ini kan ini pembahasannya mirip dengan mubtada khabar ya. Mirip, persis mirip. Mubtada itu asalnya ma'rifah. Tidak boleh nakirah kecuali ada yang mengizinkannya juga. Yang mengizinkannya sama. Bisa na'at, bisa idhofah. Bisa juga yang doa tadi. Seperti saya katakan tadi, salamun alaikum. Salamun kan mubtada, khabarnya jar majrur alaikum. Ya. Ini dibolehkan karena apa? Doa. Taib. Sudah ya? Jadi sahibul hal asalnya ma'rifah, boleh nakirah kalau ada yang mengizinkannya. Contoh yang mengizinkannya ada 3 tadi beliau berikan. Kemudian warubbama jaa sahibul hal nakiratun. Taib. Warubbama jaa sahibul hali nakiratan ya, di nasab. Tidak sebagai hal, hanya dia bukan mustaq ya, kecuali antum ta'wil ke mustaq. Tapi dia ada makna ke hal, tapi antum harus ta'wil ke mustaq. Berarti munakkaron, maksudnya munakkaron. Atau bisa juga antum i'rab sebagai yang hilang penjernya. Sahibul hal datang sebagai nakirah bila musawwib. Musawwib. Kadang ya, rubbama. Rubbama artinya kadang. Kadang sahibul hal datang tanpa ada musawwinya, tanpa ada hal yang mengizinkannya, dia berupa nakirah. Wa hadza qalilun jiddan. Dan ini sedikit sekali. Ka hadis, seperti hadis wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Ya. Dan salat di belakangnya, siapa yang salat di belakangnya? Qaumun. Maksudnya di belakang Nabi ya. Qaum. Qaum di sini nakirah.
kaum sholat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Kaum ini dalam keadaan berdiri. Nabi waktu itu sakit, beliau sholat dalam keadaan duduk di akhir hayatnya. Iya, di penghujung hayatnya. Tapi jamaahnya, para sahabat sholat dalam keadaan berdiri. Di situ kaumun kiaman hal dari kaumun, sahibul halnya kaumun. Mereka sholat dalam keadaan berdiri. Ada musawwirnya, ada yang membolehkannya. Sebenarnya di sini secara lafaz memang tidak ada yang membolehkannya, tapi secara makna ada pengkhususnya. Apa pengkhususnya kira-kira? Selain sudah mendekati. Maksudnya apa? Para sahabat. Siapa yang dimaksud dengan kaum? Khusus atau kaum semuanya? Kaum umum, semua kaum masuk, atau kaum di sini khusus? Khusus sahabat saja. Iya kan? Iya, yang salat tentunya yang berjamaah di Masjid Nabawi. Sudah khusus secara makna khusus. Makanya ada apa? Pengkhususnya secara ma'nawi, tapi tidak ada secara lafzi. Makanya boleh. Tapi ini jarang juga yang seperti ini. Kata beliau tadi apa? Wa hadza qalilun jiddan. Ini sedikit sekali. Faqiyaman halun. Faqiyaman adalah hal min qaum, dari qaum, wa huwa nakira, dan qaum di situ nakira, wa laisa lahu ayyu musawwirin, dan tidak ada untuknya musawwir apapun. Wa hadza wa nahwuhu mimma sumi'a 'anil arabi yuhfadhu wa la yuqasu alaih. Dan yang semisal ini, maksudnya hadis tadi, ini dan yang semisal ini, hadis dan yang semisal itu, mimma sumi'a, dari hal-hal yang didengar, min 'anil arab, dari orang Arab, yuhfadhu, dia dihafalkan dan tidak boleh dikiaskan. Maksudnya tidak boleh untuk bikin kalimat sahibul halnya berupa nakira tanpa ada musawwir. Tanpa ada apa? Musawwir. Wallahu a'lam. Nah, selesai pembahasan hal. Kemudian pembahasan tamyiz. Ada pertanyaan tentang hal?